Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, pada video kali ini kita masih belajar mengenai Laravel 9. Kita akan melanjutkan playlist kita. Kita akan coba menambahkan atau mengintegrasikan sebuah template di Laravel 9. Bagaimana caranya ya teman-teman? Kita langsung saja. Untuk templatenya, kita misalkan templatenya umum dipakai yaitu admin LTE 3. Silakan di-download aja di situs resminya, kemudian diekstrak. Ini template saya yang udah saya download untuk template admin LTE-nya. Kemudian jalankan project kita. Di sini kita akan tambahkan sebuai controller baru ya. Misalkan nanti ya PHP Artisan Make Controller. Kita misalkan itu nama controllernya layout. Oke, selanjutnya kita silakan buka routes-nya web.php. Kita ketika dijalankan project kita atau nama domain itu langsung diarahkan ke layout ya. Jadi yang dijalankan terlebih dahulu adalah controller layout-nya. Bagaimana caranya? Jadi di sini saya matikan ini dulu ya. Saya matikan ini dulu, kemudian tambahkan perintahnya, ya ini. Ketika ada user mengakses domain, kemudian kita akan arahkan ke class layout, kemudian fungsinya index. Oke, kemudian kita buka layout kita. Oke, kemudian kita buat sebuah public function index. Kemudian kita coba ya, echo test. Kalau kita refresh, hasilnya target class layout tidak ada. Bentar. Error yang tadi, pastikan layoutnya benar tulisannya. Jadi caranya ya layout, tekannya kontrol spasi, nanti diarahkan ke sini. Ini dia. Kemudian kita refresh, hasilnya seperti ini. Jadi tadi saya rubah ya di layoutnya. Kita coba dulu tadi echo ya, echo. Oke, sudah. Kemudian kita akan rubah echo ini jadi return view. Nantinya kita akan membuat sebuah file blade namanya main, gitu ya teman-teman. Jadi silakan buat di views-nya itu folder layout, kemudian nama filenya main.blade.php. Jadi hasilnya seperti ini. Pastikan jalan dulu. Selanjutnya kita akan kopikan template kita. Jadi silakan buka admin LTE. Saya ambil aja yang page blanknya, examples. Kita cari yang blank. Ini saya open with aja. Hasilnya seperti ini. Kemudian tekan Ctrl U atau klik kanan bagian yang kosong, view page source. Di sini tekan Ctrl A, C, kemudian kita copy, kita pastikan ke sini. Oke ya. Jangan lupa disimpan. Kemudian selanjutnya ya teman-teman, buka project kita template kita. Kita kopikan folder di sini dan plugin ke dalam project kita. Jadi itu ada kita letakkan di dalam folder public gitu ya. Folder public di sini. Silahkan ditunggu. Baik ya teman-teman, kita sudah pastikan semua file yang ada pada project kita ya, sebuah file CSS dan JS-nya. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman, kita akan rubah untuk pemanggilan file JS dan CSS ini. Jadi caranya kita akan blok ini, kemudian kita ganti dengan tekan Ctrl H ya, kita replace, kita ganti dengan perintah ini kurung kurawal 2 kali dan penutupnya.
di Laravel itu ada sebuah metode namanya asset, nggak pakai S, tidak pakai S, untuk memanggil sebuah file-file yang ada di dalam folder public. Tanda kutip, kemudian slice, kemudian kita replace, sudah, jangan lupa disimpan. Jadi ini khusus untuk memanggil file CSS dan JS, ya. Dan satu lagi, biasanya orang terkadang menggunakan perintah URL. Nah gitu ya, boleh juga, nggak masalah ini ya. Tapi kalau di Laravel yang saya pelajari itu ada sebuah function namanya assets, bisa memanggil sebuah file yang ada di dalam folder public. Baik teman-teman, kita coba jalankan, kita refresh, hasilnya tampak seperti ini. Ya teman-teman, paham ya? Selanjutnya, di sini kita akan hapus ini menu, kita buat sebuah file yang terpisah, misalkan ya. Jadi kita cari yang sidebar, kita scroll ke atas, oke. Kemudian yang sidebar menu ini kita blok saja ya teman-teman, kita tekan shift, kita blok saja sampai ke bawah. Oke, penutup nav ini ya, kita Ctrl X ini, kemudian kita buat terpisah, misalkan nama filenya itu menu.blade.php. Oke, kemudian kita pastikan di sini. Kalau kita refresh, ini masih otomatis dia kosong ya teman-teman. Oh bentar, ini belum kita simpan. Oke, untuk memanggil file yang terpisah itu ada sebuah metode namanya include ya. Tekan aja include. Ini dia. Kemudian ambil yang B ini udah ada ekstensinya, otomatis add include ya. Kita panggil sebuah file layout.menu, artinya memanggil sebuah file menu di dalam folder layout gitu ya. Kemudian kita refresh, hasilnya seperti ini. Baik ya teman-teman. Kemudian di menu ini misalkan ini ya, misalkan saja kita hapus menu semuanya, kita tinggalkan aja menu satu buah saja ya. Kita blok sampai ke bawah. Kemudian untuk menu ini kita hapus dulu, kita tinggal aja untuk dashboard, misalkan halaman beranda gitu ya. Nanti halaman beranda ini kita akan buat seperti ini, URL, kemudian kita arahkan nanti ke layout home, nah gitu ya, atau ya nggak apa-apa ya, home aja. Kemudian ketika kita buat function gitu ya, public home, kemudian kita akan buat file view nanti namanya home. Oke, kemudian di sini kita tambahkan file baru home.php. Nanti ini adalah home. Oke ya. Kemudian kalau kita refresh, kita klik ini, dia menuju ke control home, function home. Oke ya. Jangan lupa kita buat di sini dulu. Berarti saya akan tambahkan perintah seperti ini. Root controller, kemudian layout, kemudian class, tambahkan group ini ya, sama seperti yang di bawah. Kemudian kalau ada yang mengakses layout home, nanti arahkan ke home. Kalau index, oke, selanjutnya, oke teman-teman. Kemudian kalau kita arahkan seperti ini, nah halaman ini kita akan
munculkan di bagian sini. Oke, artinya ini sifatnya dinamis. Kita kembali ke main blade. Di sini kita akan buat sebuah blank page ini sebagai dinamis. Kita misalkan namanya section judul, ini isi gitu ya. Jadi ini saya ganti dengan sebuah perintah namanya yield kayak gini, namanya judul. Kalau breadcrumb ini saya hapus saja ya. Kemudian kontennya ini saya cut dulu, saya ganti dengan yield isi gitu ya, atau konten misalnya boleh. Kemudian di bagian home saya akan tambahkan perintah seperti ini. Yang tadi kita pastikan ya, ini dia. Kemudian title-nya ya terserah aja, buat aja ini adalah home. Kemudian body-nya halaman home. Footer-nya kita hapus saja. Kemudian di atasnya kita akan extend, itu namanya extend. Oke, kita arahkan ke main. Nah gitu, nggak usah titik koma. Kemudian sectionnya ini kita ganti dengan judul. Judulnya apa? Judulnya yang kita ganti yang ini ya. Ini ada halaman home. Oke, kemudian cara yang sama, section isi. Yang ini kita pindahkan ke atas. Oke, kita jalankan kembali. Kita klik, hasilnya seperti ini. Oke ya, ini titik komanya kita kembali ke main blade. Ini nggak pakai titik koma. Kemudian yang isi, yang judul nggak. Oke, kita arahkan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita pengen langsung diarahkan ke layout home, teman-teman bisa ganti aja di roads-nya. Ini dia, kita arahkan ke home. Oke, sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita coba masukin data mahasiswa ke dalam template. Caranya, terlebih dahulu saya buat menu ya. Saya buat menu baru di sini. Misalkan nama menunya mahasiswa. Kemudian saya rubah ke MHS index di sini. Kemudian ini saya ganti saja boleh ya. Ikonnya saya ganti dengan users. Oke, saya refresh. Jangan lupa disimpan hasil seperti ini. Kayak gini dia. Kita akan masukin ke dalam template. Silakan dibuka filenya, data blade ya, yang di dalam folder mahasiswa. Nah, ini dia. Di atas ini saya tambahin aja sama dengan yang di home. Ini. Oke. Saya copy saja. Oke, kemudian jangan lupa section untuk yang isi. Oke. Kemudian ini isinya adalah ya tinggal ganti saja ya teman-teman. Yang ini kita ganti, kita samain yang di home. Kita gunakan yang card ini. Kita copy, kemudian kita pastikan di sini. Oke ya. Selanjutnya untuk title yang ini kita tempelin aja tombol button ini. Kita cut saja. Kita pindah di sini. Nah, gitu ya. Kemudian hati-hati cara ngopinya ya. Kemudian yang untuk cut body di sini itu isinya yang ini aja. Dan session. Dimulai session sampai ke penutup tabel. Oh ya, script jangan lupa. Kita Ctrl X. Kemudian yang HTML ini kita hapus saja. Kita masukin ke dalam cut body. Oke, teman-teman, sudah. Kita refresh, hasilnya seperti ini. Gimana? Paham ya?
Kemudian kalau pengen merubah tombolnya, ya gampang saja ya teman-teman, tambahin aja kelas. Misalkan di bagian tombol tambah, tambahin aja kelas btn primary ya. Kemudian di sini boleh tambahin kelas btn info. Kita refresh, hasilnya seperti ini. Kemudian yang tabel itu ada namanya kelas tabel ukuran kecil small, tabel borderet, kemudian tabel strip pad. Kemudian oke, stylenya kita hapus saja. Saya refresh, hasilnya seperti ini. Oke, sama untuk edit bisa tambahin kelas lagi, misalkan ukurannya kecil gitu ya. Kalau yang hapus kita ganti dengan danger. Oke, kita jalankan. Sudah. Gimana teman-teman? Jadi teman-teman bisa tambahin untuk yang tombol tambah, kemudian form ya, kemudian untuk form edit dan sebagainya. Oke, gimana? Kalau sampai di sini saya yakin teman-teman udah paham nih ya. Tinggal ganti saja atau kita tambahin aja yang ini. Cukup yang seperti ini. Oke, gimana? Untuk yang integrasi template template di Laravel sudah kelar ya. Mudah-mudahan nggak ada error, mudah-mudahan template-nya berjalan dengan sempurna, tidak berantakan gitu ya teman-teman. Hati-hati cara menghapusnya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga berhasil dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.